Oke, Pak. Eh, Perkenalkan, nama saya Syahdu Musalaat, Prodi Sistem Teknologi Informasi Angkatan 2024 dengan NIM 1519624. Hari ini saya akan mengerjakan tugas, yaitu tugas pemrograman. Sebelumnya itu, saya lihat dulu. Oh ya, sebelumnya itu lihat dulu keterangan tugasnya itu apa. Di assignment. Terus tuh di nih, tugas latihan 2 weathernya ini. Oke, terus ini aku buka. Tapi aku bakal buka di sini dulu. Take home assignment-nya. Sebelumnya itu aku juga udah buat fork-nya dari si ini. Karena kan di sini aku udah baca-baca sedikit dan katanya dia itu harus menggunain ini bukan, ya udah. Harus menggunain si ini Git ya. System Kindergarten Git gitu. Sebelumnya itu aku udah pernah buat di sini Aisyah Mursalat web assignment link gitu. Cuma ini ada beberapa sebenarnya. Cuma sebenarnya ini baru-baru coba-coba doang gitu. Jadi aslinya sebenarnya nggak buat ini. Oke, dah. Terus aku bakal masuk aja ke si aplikasinya pakai VS Code. Oh bukan ini. VS Code, VS Code, window. Sebenarnya aku udah coba-coba sedikit, cuma kayak bagus. Oke, nih. Nah, ini tuh udah dibuat nih sama aku, si weather dashboard-nya yang kehubung dia sama yang punya bapaknya gitu. Tapi tadi kan ada HTML dan CSS dan lain-lain tuh. Itu belum aku delete, belum aku push lagi. Jadi ini aku bakal buat lagi dari awal index, index HTML, terus juga style CSS, sama terakhir itu JS tuh script ya, script JS. Nah, ini emang biasanya aku agak aku yang pinter sih. Oke, ini next HTML-nya. Oke. Kita lihat di sini dia tuh buat apa aja projectnya gitu kan. Jadi setelah aku baca-baca overall dulu, biasanya di sini tuh pokoknya intinya kita harus ngebuat yang namanya weather dashboard. Weather dashboard. Terus di sini tuh kan aku lihat dulu ya, di sini tuh intinya di sini katanya harus ada eh search weather by city name, ya kan? Terus juga ada suggestion autocomplete, oke, handle error, kayak itu nanti dulu. Tapi kayaknya aku bakal buat dulu eh headernya pasti weather dashboard. Terus juga ya apa lagi ya? Ini kan katanya harus bikin nih feature-nya gitu. Kalau kita lihat di sini di dia harus display icon juga, terus juga harus apa lagi? Tema. Harus pakai dark light time toggle sama Fahrenheit. Jadi kayaknya dimulai dari indeks HTML-nya dulu ya. Ini aku tulis doctype tab salah. Enter. Nah, ini sebelumnya tuh aku udah pernah ngerjain beberapa, jadi kayak agak save gitu. Tapi ya usah, nggak apa-apa. Nggak apa. Jadi pertama itu namain dulu ini kan title. Oh ya, di reviewnya juga biar kita bisa lihat. Nah,
Oke, ini aku tulis saya tentu sih, cuma aku tulis weather dashboard, weather dashboard. Oke, weather dashboard. Terus abis itu udah udah kebuka semua, terus udah dihubungin sama si style, tapi ini stylenya pakai S, nggak pakai S. Oke, udah. Abis itu hmm, script.js. Script.js-nya itu aku nanti di bawah, tapi kita kecil deh, aku juga lupa. Ini kita kita hapus dulu ini. Nah, jadi ini udah ada intinya di ini ya. Di head-nya itu udah ada ya. UTF-8 tuh aku. Terus juga aku udah pakein ini weather dashboard sama Celsius. Ini tuh kesimpan, aku nggak tahu kenapa sih. Cuma ini kesimpan. Ya udahlah. Oke. Habis itu aku bakal bikin di badinya itu adalah header dulu ya, biar muncul kata-kata weather dashboard gitu. Jadi ya ini aku tap aja sesuai yang aku mau. Tapi ini nggak sesuai yang aku mau. Oke. Terus ini aku pakai div class. Nah, tuh udah muncul kan weather dashboard headernya. Div class itu adalah, oh ya kayaknya ini ada yang salah deh aku. Seharusnya tuh sebelum ini nih, sebelum header itu aku tambahin dulu gitu. Ini aku tap aja. Lihat dulu. Nah ini kayak aku ganti ke sini. Nah, div class gitu kan. Div class weather dashboard. Ini aku lihat dulu. Tunggu. Div class. Ini kayaknya aku enter aja dulu. Headernya aku ganti ya. Control. Habis itu ganti ke sini. Ini lihat dulu deh. Div class-nya udah ada. Di sini kan search container ya. Padahal ini header. Header. Header container. Ya apaan sih? Ya aku agak bingung. Oke. Udah ada class header container. Habis itu udah ada ini weather dashboard. Nama dashboard aku. Judul utamanya. Kalau udah, berikutnya itu uh, aku bakal bikin div lagi. Div. 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 Terus abis itu, tapi ini div class lagi. Abis itu tombol kontrol. Jadi tadi kan ini kan udah nama weather dashboard. Sekarang tuh aku pengen ada div class buat kontrol yang tadi. Tadi kan ada tema toggle tuh. Nah, ini aku tulis control. Oke, di kelas ini aku mau nambahin button. eh button. Ini udah ada beberapa tapi eh nggak gitu aku ngomong. Yang penting dia udah ada ini aja ya. Di control. Terus aku tambahin di sini. Tap aja deh. Ini biar bagus. Nah, di sini aku tambahin button. Kok button? Button ID ya, dengan namanya itu adalah, oh ini salah nih, dengan ya, nih. Nah, button ID-nya itu namanya adalah temp toggle. Jadi aku ngebuat toggle toggle kayak temp toggle biar bisa ada button buat
ituin ya. Terus abis itu udah di buttonnya, udah button ID-nya udah ada. Biar kita muncul ya. Kita ketulis di sini span class light mode. Oke, ini nggak apa-apa, ini tap aja. Nah, lihat muncul kan. Tapi ini aku nggak mau ya. Aku mau tulisnya di sini tuh icon aja, icon. Ya, tadi kan karena ada light mode sama ada icon ya. Tapi aku lupa lagi matahari gimana ya. Ya udah nggak pakai gini dulu. Oke, terus di sini aku juga tulis pen class label pen class. Di sini aku mau tulis label gitu. Label, habis itu di sini tema ya, tema. Nah tuh light mode tema, ini salah tadi. Di situ button ya, salah. Ini salah. Nah, tadi nggak muncul buttonnya gara-gara salah tulis. Jadi ini udah muncul light mode tema. Cuma karena aku nggak mau tulisan ini adalah light mode, aku maunya dia itu bentukannya tuh matahari gitu. Tunggu. Eh, aku lupa cara ini gimana ya? Nah, ini nih. Gimana caranya? Coba kita kupas dulu. Ini loh. Oke, saya aku lupa. Oke, balik lagi ke VS Code-nya. Nah, ini light mode tema kan tulisannya. Aku nggak mau. Aku maunya ada kayak gini. Ini icon harusnya. Kan ini udah icon nih di tag. Nah, gini. Nanti deh. Tuh, tema. Pen, pen class, label, tema, pen. Dah. Jadi, ini buat ganti gitu. Oke, udah. Berikutnya itu, apa lagi ya? Apa lagi sih? Kalau nggak salah tuh ada ini ya. Ah, ini dia. Jadi katanya tuh ada toggle between Celsius sama Fahrenheit juga. Sama Darlight Temp. Ini udah Darlight Tempnya udah dibuat. Sekarang kita bakal buat ini. Celsius sama Fahrenheit. Ke sini lagi. Setelah udah buat ini. Kita bakal buat button lagi. Tab. Jadi nggak apa-apa. Nih. Tapi aku bakal tulis di sini. Unit. 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 Toggle. Nah, unit toggle tapi nggak mau refresh ini. Tapi tulisannya adalah Celsius sama Fahrenheit. Biar ada bulatan tuh gimana ya, aku lupa lagi. Eh, aku lupa ya. Kita cek aja ya. Nah, ini nih aku mau kayak gini tulisannya. Celsius kayak gini. Coba kita copy aja. Oke. Nah, gini nih. Sip. Nah, udah. Jadi udah ada weather dashboard-nya, temanya, sama toggle ganti buat Celsiusnya. Oke, udah. Terus, terus apa ya? Terus ini benerin dulu kali ya. Ini aku salah. Harusnya ada div-nya 2 kali ketutupnya. Coba ya. Harusnya bisa sih. Ini X. Ini F. Ya. I'm not wrong though. Ini F. Nah, ini biar biar benar ya.
Kayak aku ada yang salah deh, harusnya. Hmm, itu seharusnya ke sini, salah deh kayaknya aku. Apakah bisa ya? Bisain. Hmm, kan udah di lupa banget. Iya sih. Em, tapi ini udah bener sih. Udah nggak apa. Nanti kita benerin pakai si ChatGPT lagi. Tapi overall kayaknya ini udah bener sih. Ini. Hmm, gue lihat, dah sebenarnya sih. Oke, udah. Habis itu udah headernya udah dibuat. Dia di sini tuh ada judul utamanya Water Dashboard. Terus juga ada tombol buat tema. Ini div kelasnya kontrol ya. Ini sedangkan ini header container. Oke, tema udah. Ini juga udah. Oke, udah semua. Berikutnya adalah lagi. Kita cek lagi. Nih. Eh, kalau nggak salah search water by city name ya. Oke. Bagian mencari kota ya. Ini kan udah nih. Oke. Aku lupa nih. Ya apa? Oke. Ini. Oke, berikutnya itu setelah itu nih sebenarnya ini udah semua tapi aku merasa itu tuh aku baru ini aja baru latihan. Oke, main ya. Berikutnya itu sectionnya sekarang section class ya. Nah ini udah ada nih search section. Oke, kita tap aja. Nah tapi di search section ini aku nggak mau langsung ada ini. Jadi biar bagus juga kita di sini itu bakal tulis form ID. Nah, form ID search ID-nya itu adalah search form. Terus input ini kayak aku dilihat aja deh. Tunggu, tunggu. Biar enak. Nah, gini. Oke. Oke, placeholdernya tersetin name ya. Tadi nggak apa-apa lah. Terus require. Oke. Terus udah kita oke, ini button type submit search pakai bahasa Indonesia lah. Cari. Nah, cari terus button. Terus kita tutup sama form lagi. Oke, tutup sama formnya. Ini udah enter city name, tapi kok ada ginian ya? Oh ya ini. Eh, bilang apa? Oke. Ini yang salah. Ini harus ada. Nah, ini enter city name, terus cari gitu kan. Cari kota. Iya, bener-bener, bener. Nih, samain aja deh, biar eh ini ya, biar cari kota ya. Cari kota. Kita kasih contoh ya, biar dia tahu gitu. Contohnya, misalnya Jakarta. Oke, nah cari kota, contoh Jakarta. Oke, udah. Require, udah. Terus, foto juga. Nah, udah. Terus, di stop lagi. Kan ini udah. Oh iya. Coba.
Store search history ya. Oke, jadi berikutnya itu setelah kita udah nyari-nyari, kita buat riwayat pencarian. Karena tadi harus di store gitu ya. Jadi harus apa ya deh. Karena ini sectionnya masih sama, jadi belum ya ini udah tapi apa tab. Berikutnya itu setelah membuat itu kita akan membuat riwayat pencarian ya. Itu ini terus div IDs ini apa dia tag dulu tapi nanti aku ganti. Nah, kan udah di search nih. Jadi biar ada riwayat pencariannya ya. Kita tulis di sini div ID search strip history strip container. Nah, ini ya tadi udah bener padahal. Div. Div ya. Oke. Nah, ini udah ada sebenarnya. Tapi aku nggak mau pakai yang ini header. Aku mau pakainya dia itu paragraf aja. Nah, ini udah ada nih riwayat pencarian. Tapi sebelum riwayat pencarian, kita harus tulis dulu paragraf ID itu adalah. Nah, ini udah deh. Search history, jangan title, label. Terus di sini filenya adalah strip display yaitu non tab dulu aja deh apa salah kita mau butuh ini non ini lewat pencariannya ini di enter aja. Oke, udah terus habis itu kita bakal udah lewat pencariannya ini di display itu non dulu tuh ini tuh kalau misalnya kita harus oke lewat pencarian udah habis itu kita tuh bakal hubungin riwayat pencariannya tuh tapi tuh bakal muncul via JF-nya. Makanya kita tulis di sini div ID search history div-nya. Oke, dah. Jadi ini tuh data riwayat itu bakal munculnya tuh nanti pakai JS pokoknya. Yang penting kita udah tulis ini namanya search history-nya. Nah, ini search history-nya juga display-nya di non. Nah, udah. Data riwayatnya juga udah. Terus apa? Cek di sini. Ini temanya udah, CF-nya udah, cari kota juga udah, gak carinya. Oke. Berikutnya itu dulu. Display current temperature, weather condition, and icon. Show additional detail, humidity, wind speed. Oke, kita bakal buat yang ini. Oke. Bagian cuacanya. Itu. Ini sebenarnya udah ada ya. Apa, karena aku sempat bikin-bikin juga. Cuma, yaudah coba. Ini dilihat dulu. Nah, ini udah ada nih. Jadi di sini itu kan udah nih current weather-nya. Current weather-nya tuh apa? Buat section class-nya itu weather display. Cuma kayak jangan display tapi current
weather. Nah, gitu. Udah current weather-nya. Current weather udah. Terus habis itu, jadi kan nanti kalau kita mau cari, dia pasti bakal nyuruh buat ada loadingnya gitu kan, biar dia nunggu gitu. Nah, biar ada pesan loading gitu, kita tambahin div ID di sini loading ya. Loading, oke, loading tab what gitu. Nih, tuh. Jadi kalau misalkan udah biar dicari gitu, oke. Loading, kelasnya itu jangan loading, tapi di sini kita mau hide juga kan, kayak tadi gitu. Karena nggak mungkin dong di sini udah ada tulisan loading, jadi di sini class kita tulisnya info message. Nah, nih stylenya itu adalah non, biar biar gitu, ya muat gitu. Terus ya tutup. Nah, jadi nanti kita recall lagi gitu nanti. Nah, itu udah, kalau misalkan lagi nyari itu udah. Oke. Berikutnya itu kan loading. Terus kalau error gimana gitu. Nah, kita bakal buat error. Ini udah sih, udah ada. Kita tap aja deh. Wow. Enggak. Nah, div error biar nggak pusing ya. Div error strip message. Oke. Class-nya itu info message, style-nya itu display-nya itu non, ini nggak usah. Ini harusnya nggak usah. Kita tutup aja langsung. Yang penting udah ketahuan gitu. Div. Ya. Nah, ini juga kita display-nya non ya, jadinya belum muncul gitu. Oke, pesan error udah. Bisa apa lagi ya? Nyontek dikit. Oh iya, oke. Jadi udah nih, udah jadi. Kita buat data cuacanya ya, kayak misalnya datanya itu apa, city name-nya itu apa. Jadi kita bakal buat lagi masih di section yang sama. If ID, tapi aku nggak mau div ID, maunya kelas. Jadi div ID. Div ID, ini nanti dulu biar div ID weather data. Nah, itu tuh nanti ya. Yang ini dulu, weather data. Nah, weather data. Top ini di weather datanya itu kita bakal pakai H2 dan city name-nya itu. Ini nanti dulu deh, biar nggak pusing. Nah, oke. Jadi udah div ID weather datanya pakai H2 city name. Terus habis itu kita buat lagi class div class. Ini ada weather main-nya ya. Jadi kita tap aja dulu. Nah, ada iCloud. Div ID weather data udah. Berikutnya itu weather main info. Nah, kayak gini. Terus kan kita mau gitu kan ada weather icon gitu biar lucu. Nah, ini itu tunggu ini. Share sama dengan PC sama dengan nanti ya.
Berarti sama dengan alt letter I kan. Terus ini dihapusin enter. Habis itu kita kasih temperatur temperatur cuma ini di nanti dulu ini temperatur nah temperatur kelas itu temperatur value. Nah ini nanti aja deh. Oke, ini udah ada temperatur value-nya gitu. Nah, biar ada ini deh, biar ada. Oke, udah. Dia yang salah. Iya. Iya, dia yang salah. Betul. Ih, jelas. Nah, ya udah temperatur value-nya. Ini salah ya sih. Berarti ada yang salah. Kayaknya di sini nggak di sini. Oke. Udah, terus kita buat class. Ini lihat dulu. Class description. Tadi udah bener lagi tadi. Description ID. Apaan ya? Kenapa kayak gini ya? Lihat. Modify, tolong. Lihat aja deh. Class. Merci. Jadi merah. Oke, udah. Class. Description. Terus aja description. Tunggu deh. Ini kan udah nih. Weather data. Weather iconnya juga pakai temperature sama temp value. Udah nih. Nah, oke, udah. Jadi tutup. Habis itu lanjut lagi description. ID-nya itu weather description. Gak apa-apa. Biar ada deskripsi gitu. Dia tuh cerah atau hujan atau gimana gitu. Nah, udah. Berikutnya itu kita buat lagi class. Salah-salah div class. Nah, tapi ini aku mau ganti jadi detail. Ya benar juga sih itu. Tapi itu codingan aku yang sebelumnya. Detail itu udah. Ini malah balik. Udah. P, P. Nah, tuh. Hijau kan? Kelembapan. Tapi ini kelembapan humidity. Sepertinya ada yang salah. Arah anginnya itu udah benar. Ini kenapa dia salah ya? Kenapa ide yang salah? Detailsnya, oh ini. Salah. Ya, harusnya muncul kayak gini. Tap. Oke. Ya, terasa seperti dah. Oke, udah ada kelembapan buat humidity. Nanti titik-titik. Ini ngilangin aja deh. Nggak usah ada titik-titik juga. Nah, ya. Udah ada kelembapan, kecepatan angin, sama arah angin. Oke, udah. Terus, udah habis itu, kan udah nih, kita tutup div class-nya. Pakai div lagi.
di tab section. Nah, udah. Dah. Udah detail. Berikutnya itu adalah ya, baca dulu. Kan udah ada nih. Ini apa sih? Coba kita lihat lagi ya. Search-nya udah ada. Ini nanti aja. Ini tema juga udah ada. Ini. Display 5-day weather forecast. Sebelumnya itu udah ada icon kalau weather condition-nya, current humidity udah, kelembapan, wind speed udah, feel like temperature udah. Oke, udah tuh. Kita bakal ke display dulu 5-day weather forecast. Ya, balik lagi ke sini. Oke, udah section. Ini kebetulan sesuai dengan yang mau. Section kelasnya kita buat forecast. Forecast, section deh biar ada perubahan dikit. Nah, udah dipakai kayaknya yang 3 aja, either 3 ya. Either 3. Nah, perakiraan 5 hari. Terus juga udah ada di ID-nya forecast. Rico card. Harusnya kita samain sama yang atas container. Terus ini delete aja karena belum ada. Waduh, begini. Salah ya, ini harusnya. Nah, perakiraan 5 hari. Ini benar. Auto save. Oke. Itu aku udah ada plugin Prettier gitu, jadi tahu ya. Jadi ke save gitu dia terus bisa ya gitu. Nah, udah section ini main ya, benar main. Oke, udah. Udah weather dashboard, udah ada toggle-nya, C dan F, Celsius sama Fahrenheit, cari kota juga udah ada. Terus tadi udah ada beberapa yang aku sembunyiin ya, kalau misalkan loading atau nggak error tuh disembunyiin tadi. Nanti kita call pakai JS kalau nggak salah. Nah, habis itu udah juga kelembapan, kecepatan arah angin, perkiraan 5 hari. Nah, berikutnya. Berikutnya adalah bagian putar. Oh, putar. Tap, tap. Nah, ini karena kan kita pakai ini ya, pakai tunggu ini salah nih. Kita tuh pakai Open Weather App kan. Ini lihat. Open Weather App. Nih, Open Weather App. Jadi kita bakal kasih tahu gitu ke semua orang bahwa ini ditenagai oleh Weather App. Ini kita lihat dulu. Nah, ini kan 2024. Ya tulis di sini ditenagai oleh ini kita link dulu Href ya. Href. Nah, Href HTTPS tadi aku udah ingat open weather map org benar ini. Open weather map dot rg. Open deh. Ini targetnya itu blank ya, blank aku juga simpen ya. Ini nanti dulu kayaknya blank salah dong ini. Nah, ini open weather map ya, open weather map nah ini sumber cuacanya ya. Oke. Oh ada yang salah. Oh ini belum ditutup ini. Tap dulu. Nah ini juga. Tap. Nah udah. Ini script JS. Iya sih harusnya tadi ya. Oke. Udah. Berikutnya itu kita kasih script JS ini. Tuh, script JS biar ngehubungin ke ini. Ke script yang ini.
Oke, udah. Ini kita coba pencet ya. Apakah dia muncul? Open watermap-nya. Yeay, muncul open watermap. Jadi kita memberi kredit kepada open water. Oke. Untuk ngebuat si HTML-nya selesai kali ya. Udah. Jadi kita save dulu. Sebelumnya itu ini belum aku ituin nge-push ke GitHub-nya. Tapi aja deh kalau selesai. Udah, terus kita ke CSS. Jadi kita bakal body di tab itu aku salah ini. Nah, body font family-nya pop, jangan Arial. Kita pakai Poppins aja. Poppins, sans serif. Oke. Ini udah bener kan ya? Marginnya 0, pediknya kita buat 20 pixel. 20 pixel. Background color-nya udah ngapain aja. Nih. Background color-nya kita buat terus color-nya tiga oke, sama transition-nya background color oke. Nah, ini tuh buat kalau misalkan ada animasi gitu ya, kita bakal berubah selama 0,3 second. Oke. Ya. Dan colornya juga berubah 0,3. Jadi ini animasi. Oke, udah. Ini aturan dasarnya doang. Berikutnya itu kita membuat dark theme. Nah, ini apa? Kita buat namanya body juga ada. Body dark mode backgroundnya ini aku udah take note. Nah, warna latarnya itu kayak gitu. Sama ininya no. F0 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 ya. Ya. Oke. Ini udah body dark theme-nya. Berikutnya itu adalah body body dark mode-nya, tapi kita buat section. Nah, kita buat body dark mode. Sebentar, kita buat dulu forecast-nya ya. Forecast strip item. Background color-nya itu ini 2C ya. 2C color-nya F0. Terus kita buat box shadow. Kita buat 4 aja, ini 15. Coba-nya 0,3 ya tadi. Ini bayangannya biar ada bayangannya. Nah, tapi gimana ya, aku lupa lagi. Ya Allah. Cara biar kehubung ya. Tunggu ya. Cara biar kehubung. Lupa lagi. Nyam. Ini kan udah ya. Kalau dipencet apa dia bisa ya? Kan udah tadi separuh. Coba kita cek dulu ke si HTML-nya ini.
sepertinya aku ada yang salah. Kita cek yang HTML. Ini script JS sudah kok benar. Script JS ini salah CSS benar. Salah CSS. Yaudah. Ya gimana mau tahu untuk save. Lupa, coba kita buka ini. Yes, ya. Ini di dokumen di printer dashboardnya. Beberapa. Kayak apa aja deh. Yang penting, udah kebayang lah aja. Kayak gitu, no shadow. Terus, body dark, tabnya pas city input. Itu city input itu background itu adalah waduh, berarti ada yang salah. Deh, step-stepin aja dulu. Oh iya, salah. Nah, validate city inputnya 333 F0 F0 F0, terus dia buat border color yaitu adalah 555. Kita pengen mau bisa kenapa ya? Belum. Padahal dia udah di linkin loh. Kenapa ya? Ada yang salah apa ya? Yaudah lah. Oke, gak apa-apa. Jadi kalau misalkan ada yang salah, kita minta bantuan ChatGPT aja. Jadi, pada datem, sitin gak apa-apa. Oke. Di datem udah city input, habis itu kita tambahin button button terus ada ininya lebih ke situ dengan colornya 4 tidak tadi 44 F0 F0 ini ya beberapa kalinya nggak usah terus kita tulis body lagi body apa aja di situ aja yang tab color terus berwarna biru muda. Nah tuh jadi kayak gini bisa ya, coba udah. Oke. Ini biru ada yang 10. Nah tuh, nah biar linknya itu warnanya itu biru muda. Ini kenapa belum ya? Kan udah link ke stylus kali. Enggak, style.
Ada yang salah saya nggak nyangka. Hmm, lah, oke, berarti tab-tabnya biar dia itu muncul ke situ. Terus yang header, nanti aja. Harusnya emang enter sih, tapi sekali mau modding sendiri. Kalau pixel, nah itu jadi dia bakal bentukannya tuh ini nanti. Ya, coba. Ya Allah. Ini mana? Ada dashboard. Jadi ke sini. Sekarang udah sih dashboard. Wih, public holiday. Kok belum cooling ya? Hmm, Weh, 20 pixel. Eh, Header magic method 30 jarak bawah kasih headernya itu. Terus eh header. Jadi itu gapnya tuh mau jadi pakai nanti aja dulu. Ting, gitu dulu. Nah, kenapa ini nggak mau muncul ya? Bukan saya dia yang salah ya. Begitu tuh sebelumnya hmm, akan nomor sini. Eh, kita masuk dulu ke teks tempelnya. Oh, ini yang salah ya? Oh ya, ini tadi aku ada yang salah juga ini. Seharusnya tadi aku itu nge-link ke si font. Jadi aku nggak mau pakai font itu tadinya. Mau fontnya itu adalah harusnya itu benar kok. Salahnya di mana ya? Oh ya, aku udah ngobrol. Oke, ada yang salah ya. Harusnya enggak sih.
Nggak, aku mau ChatGPT dulu untuk mengetahui kenapa dia chat mereview yang tadi aku buat. Ini HTML. Oh, dia nggak bisa ya. Oke. Oh, ini dia salah nih. Oh, jadi tadi tuh aku di CSS itu pakai dark mode, sedangkan di sini tuh aku pakai dark tema. Sama di JavaScript juga belum ada. Oke. Ya, asik, asik. Oh, ini HTML kita suruh ChatGPT aja buat benerin dulu soalnya. Jadi tadi ternyata ada yang salah. Sini jadi coba. Oke, kita cek lagi. Tuh, dokumen terus mana sih dashboard ini sama nama. Nah, kan bener akhirnya. Oke, ini udah tuh. Nah, benar. Jadi tadi kita review juga ya. Salah tuh aku di mana nih? Ternyata tadi aku salah eh, di, di HTML sudah salah. Seharusnya div class controls. Oke, ya ini diperbaikin semua. Kayak gitu jadinya. Tapi overall, coba kita lihat ya. Posisinya tadi kita nih. Tadi aku minta ini buat ganti jadi biru kan. Nah, ini udah berubah. Tuh. Tadi juga udah berubah. Di tema. Oke, udah bisa. Ih, kok itu lucu. Oke. Dah, itu tadi yang KDF tuh yang belum ya. Selfie sama Fahrenheit-nya belum. Oke, udah balik lagi ke sini. Nah, oke, udah. Lihat dashboardnya. Lihat deskripsinya apakah ini udah sampai beneran. Ups, ini dulu harusnya. Oke. Ini kenapa ini? Ini mana? Ya, bisa. Oke, berarti ini tadi aku minta ini kan. Apa? Biru gitu. Jadi dia terlalu biru ya. Apa kita harus mengejauhkan ini ya? Tunggu. Ini tuh terlalu biru. Aku udah take note buat warna-warnanya. Seharusnya itu 10. Ya, F sama 9. Ya, oke. Gak mau, mau 90 CF 9. Tahunnya harus ini juga gak sih? Itu seharusnya kalau misalkan yang di dark mode, di tak di hover, ya ini jadi berubah semua gitu. Terusnya aku tulisnya tadi temanya gelap dulu ini sih. Udah sih, udah ada. Udah yang satu tinggal
Muncul ini gelap, gelap dulu. Ini. Oke, udah. Jadi ini transitionnya nanti aja dulu. Oke, selanjutnya udah. Sekarang kita bakal headernya biar berubah. Jadi kita tulis header, container, setting dulu, compose. Ini itu display itu flex ya, flex. Oke, display itu flex. Ini justify content ya, line ya. Terus flex wrap-nya, gap-nya. Ini nanti aja dulu. Saya nanti. Ups, ada yang salah deh. Salah nih. Oke. Nah, deh. Dah. Ini header container ya. Terus controls 10. Nah, 10. Tombol dalam satu baris ini. Oke. Dah. Oke. Ini udah header dan kontrolnya. Udah. Berikutnya itu adalah si JS-nya. Ini kan temp toggle, ya udahlah kayak gitu. Nah, temp toggle-nya itu kita tuh kan mau dia itu menghubungin ke si HTML-nya gitu kan. Jadi aku nggak usah pakai ini deh. Soalnya aku kebiasaan langsung lihat di ini konsumen. Terus kita ke si mana tadi? Bus aku. Ini nih dashboard. Nah, ya belum ya. Oke, temanya tapi udah. Kita cobain Jakarta. Cari. Ini belum bisa apa-apa ya. Oke. Hmm, begini. Oke, sekarang aku tuh bakal cons epic 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 ini sebenarnya udah aku buat sih. Itu cons juga. Cons. Ya, cons base URL. Nah, ini sebelumnya aku udah pernah kan URL dasarnya gitu. Terus your epic key. Nah, ini tuh epic key-nya tuh gimana? Itu tuh kita cek di Optmeta app-nya. Aku udah pernah buat di sini. Uh, open bentar. Nah, itu nah, ini kan udah ada nih kayak gini. Kita tuh udah ada API kita. Nah, nih. Nah, tuh ini key. Makanya kita copy. Nah, API key-nya ini kita masukin di sini. Ganti dengan API key-nya kan. Di update ini. Nah, kayak gitu. Oke. Ya. Ya, kalau udah bisa. Nah, ini belum ya. Karena kan belum nyuruh apa-apa. Oke. Udah. Terus kita tuh bakal ambil elemen sih. Ngambil elemen atau input kontainer dari HTML. Kayak form pencariannya. Terus input namanya, kontainernya, dan lain-lain gitu.
Sebelum itu kalau nggak salah aku udah pernah nyimpen juga input, input dan mana ya, dan container dari data. Nah tuh si input bla 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 gitu kan, error message, loading indikatornya, search buttonnya, PJ. Nah ini udah bisa. Oke, jadi tadi tuh aku udah ada quantity inputnya, jadi kita nge-get gitu elemennya, eh get element by ID-nya gitu kayak set input. Tapi di sini aku tulisnya itu adalah search form. Search form. Terus ini udah gitu udah search form. Search formnya belum. Salah dong. Berarti bener deh. Set input. Harusnya di sini on search form. Nah, dokumen get element search form ini buat pencarian kotanya. Ini buat nggak input namanya. Apakah ini udah ya? Coba. Ini belum sih. Tapi apa dia yang salah ya? Search form document get element by search form. Iya ini udah bener. Input. Cons weather. Nah di cons weather. Tapi bukan weather. Weather data. Nah weather data. Weather datanya kita buat S1. Document buat ini. Ini untuk apa nih? Untuk iya aku cuma bedain doang. Buat eh weather data ini nggak usah. Nah, belum. Oke. Cons search buttonnya udah. Ini search button kan nanti ya. Ini nanti dulu. Ini udah search form, city input, weather data satunya. Abis di search, loading ya. Ini cons. Loading. Ini kita tambahin S1. Nah, document get element by loading indicator. Ini loading aja. Oke, udah loading. Terus bisa aja error message ya. Jadi ini kita ubah dulu deh. Nah, kan bisa aja error tuh. Udah. Habis itu, gitu. Error udah. Ada indikatornya nanti aja dulu deh. I'm sorry. Nah, satu. Document get element by ID error message. Oke, udah. Terus juga kita buat course data forecast container. Forecast container S1 jangan lupa. S1. S1. Document forecast container sama container. Oh, container. Cons data. Toggle. Harusnya toggle-nya itu ada toggle-nya itu eh terus data. Udah. Ini ada yang salah di katanya Om nih. Oke. Dah. Save dulu. Ini belum bisa nih. Belum.
um, ya ini ambil. Jadi tuh ini tuh apa? Ini tuh buat ngambil elemen input sama kontainer dari HTML-nya gitu. Kayak misalnya form pencarian kota ini, terus juga input nama konten, terus juga ini kontainer buat hasil cuaca dan lain-lain gitu. Nah, berikut ini buat ngambil elemen detail. Ini tulisan aja ya. Penampilan detail untuk ambil elemen detail ini udah ke ini kan ya. Ayo udah. Oke. Ambil elemen ini elemen detail cuaca saat ini. Nah, itu kita mau ngambil elemen-elemen detail cuaca gitu. Tab sebelumnya itu aku sebenarnya udah ngerjain beberapa gitu. Kayak ada itu ada sunset. Kayak seharusnya itu salah sih harusnya kayak ada sunrise sama sunset gitu. Oke, jadi detail cuaca itu kan tadi udah ada city name-nya. Habis itu ada temperature. Tunggu, tadi ada yang salah. Ini seharusnya. Value S1, temp, terus juga water icon-nya, water description-nya mana? Water icon, terus data, description-nya, terus Win S1 sama Constanta di feels like ya. Feels like what? Oke, udah. Wind, humidity, feels like, udah. Oke, udah. Itu ngambil hmm, elemen detail cuaca saat ini gitu. Kita lihat di HTML kita ya. Ini yang di sini itu loh. Iya ini. Ya udah. Oke, udah. Yes lagi deh. Nah, begitu udah. Berikutnya adalah buat si default unit suhunya. Udah nggak usah pakai tulisan ini. Let current unit metric. Terus udah. Nah, nih, jadi di sini kan ada search history ya. Search history ini kalau ada sih. Jadi kayak ya gitu lah. Gitu. Nah, dah. Ambil riwayatnya. Tapi ini belum ya, belum. Terus kita bakal fetch datanya. Fungsi fetch data cuaca gitu. Jadi kita bakal tulis di sini async function fetch data kayak loading ya, benar loading. Terus error ya. Ini forecastnya jadi forecast dulu. Ini try kita bakal panggil API-nya. Jadi ini bakal munculin loading yang tadi itu loh, yang tadi kita sempet hide. Terus habis itu kita bakal munculin si muncul lagi, menyembunyikan si error. Ini juga nyembunyiin si loadingnya gitu. Ini
apaan, await fetch. Jadi kita bakal nge karena sebelumnya aku udah sempet ngoding ya, jadi dia kesimpan, jadi udah ya. Soalnya ini udah berapa jam juga, udah lama. Jadi ini async fetch water data. Kita manggil manggil API-nya gitu loh. Makanya di sini cost response wait page base. API key-nya apa, terus current unit-nya apa. Kalau misalkan responnya oke, maka city-nya itu not found gitu. Jadi city not found. Kota, city not found. Kota tidak ditemukan atau permintaan gagal. Oke, dah. Habis itu dah. Ini aku lupa apakah ini. Iya nih. Nih tuh. Base URL tadi constnya tuh udah kita simpan itu tuh buat API water datanya kan. Terus API key-nya juga tadi udah nih. Sama ini current unit-nya tadi string. Nah, dah tuh. Jadi ini untuk memanggil API-nya gitu. Oke. Udah. Apakah ini ke ini ya lihat deh ya. Nah, habis itu udah const datanya itu await transport JSON. Nah, ini rubah respon itu ke JSON gitu. Oke. Return data catch error. Nah, catch error ini kita bakal nampilin apa namanya? Nampilin ini apa sih? Nampilin error ke user gitu. Jadi udah di return datanya, habis itu kita bakal nampilin error. Nah, kayak gini. Kita bakal error message text context error message ya ini tuh nah gitu. Wow. Block ya, return harusnya return lagi, return bukan ya, harusnya null. Nah, dah di sini udah kayak gitu. Buat finally loading style display-nya itu adalah none. Nah, kita bakal nyembunyiin loading setelah selesai gitu. Oke. Oke. Nah, dah. Itu udah belum sih? Apakah ada yang salah dengan saya? Tip. Benar. Yes. Tunggu ya. Kok belum bisa? Ini emang belum ya? Tunggu. Kita tanya ChatGPT dulu. Eh, tadi aku udah sempet nanya sih ke dia. Iya sih. Apa wrong? Enggak ada yang ini bahasa Inggris. Nah ini file ini yes. Oke, ya lagi ada di script code typo. Banyak yang salah, jadi benerin dulu deh, kita benerin di GPT ya. Tadi itu baru nampilin error kan. Abis itu kita bakal nampilin banyak hal kan.
Nanti kita copy dulu aja. Ini dari JS-nya. Waduh, ini kenapa diginiin ya? Oke, jadi lihat ya. Ini kita pakai. Hmm, itu udah. Ya, aku belum nampilin. Nah, tuh. Udah bisa. Oh, udah bisa ya. Sedikit. Sedikit konten, ya kan. Oke. Hmm, yang penting muncul dulu nih ininya nih, awan mendung. Tapi kayak kalau misalkan ini juga tuh udah bisa, tema udah bisa semua. Ini udah ke fetch gitu, udah kepanggil data-datanya gitu kan tadi pakai siap metering juga. Nah, aku mau perbaikin dulu eh iniannya si water dashboard dan lain-lain itu aku mau perbaikin dulu karena ini masih kayak kurang bagus gitu kan. Jadi yang penting ini udah oke, udah bisa. Berikutnya, oke, jadi tadi recordannya stop, jadi udah. Tapi tadi aku tuh udah minta kasih saya prompt AI untuk ubah seluruh file HTML jadi desktop modern itu kan, karena yang itu tadi tampilannya kurang bagus gitu. Jadi langsung aja tadi mulai dari sini, mulai dari CSS lagi, mulai dari mana dia? CSS. Tadi HTML dulu. Lupa HTML. Di copy. Tadi tuh CSS udah. Oh, ini nih. Oh, minta buat ubah HTML jadi dashboard cuacanya tuh modern gitu. Nah, ini kayak gini. Ya, aku pasti aja. Copy. Oke, sebentar. Oh, gini. Ubah server dulu ini dashboard. Tapi kok, lah, kok gini? Udah, ini salah deh. Jadi kayak gitu tuh kan. Di, uh, di. Nah, ini dia.
Ya, ya, ya. Salah. Nah, ya udah, TML ya. Tadi tuh aku buat skripnya tuh kayaknya sesuai dengan apa yang aku buat. Oke dah. Ya udah, terus berikutnya itu ke style CSS. CSS-nya tuh yang ini. Pokoknya apa sudah. Tadi tuh aku udah baca-baca dulu, dia tuh kayak pakai custom properties gitu sama layout pertama, kontainer, terus kayak gini-gini. Pokoknya dia tuh sesuai dengan yang ada di GitHub, yang ada yang ditulis permintaan bapaknya gitu. Cuma tadi nggak record, gitu lah. Jadi bagus lagi. Nah, ya. Itu. Nah, dah nih. Kita bakal copy kode lagi di CSS-nya. Cukup. Ini. Boleh. Ini CSS mau dipindah makin ya. Nah, nggak lah. Udah, terus habis itu berikutnya itu ini si ini apa ya namanya? JS. Si JavaScript-nya. Ini JS-nya. Enggak, I terus ah. Oh ya, tadi sama ini tuh aku tambahin kayak aku tuh pengen dia tuh ada ini nih. Ada keterangannya gitu. Itu tuh buat ngapa-ngapain aja gitu. Soalnya aku suka pusing kalau misalkan nggak ada keterangan kan. Ya, ini si JavaScript-nya. Udah JavaScript.
Oke, ini udah kayak gini jadinya. Terus misalkan kita mau ganti Fahrenheit ya, kayak gini. Terus mau ganti, oke, udah bagus. Sekarang search for city. Misalnya, oh ya, my location, location, hello. Hmm, lama. Oke, udah bisa nih Depok tuh. Yay. Apakah dia responsif? Oh, lihat tuh. Apakah dia responsif ya? Ya sih, harusnya. Ah, tapi ya ada beberapa yang mau aku ganti. Berikutnya itu, aku mau compare gitu. Apakah eh, yang Redmi ini itu udah sama semua gitu, sesuai dengan kriteria gitu. Ini aku bakal cek aja. Terus kita bakal cek ya. Oke. eh Kayaknya aku langsung aja mau tahu gitu apakah ini sudah sesuai dengan yang kita mau gitu. Ya, tempelnya. Nih. Oke, jadi HTML functionalnya itu kata GPT pertama, aku pengen tahu GPT dulu. Soalnya jujur ini udah 8:20 9:30 jadi harus cepet gitu ya. Jadi langsung aja kita minta GPT apakah ini udah bener atau enggak. Oke, ini kita cek ini setelah CSS nanti untuk uh, chestnya. Kuatan chestnya. Oke, udah responsif juga mobile first. Aku udah bener. Oke, katanya udah oke. Udah error handlingnya udah ada. Kalau misalkan ada error tuh dan lain-lain gitu.